Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu curahkan rahmat dan juga memberikan maghfirahnya kepada yang hadir di majelis ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, berjihad, berjuang untuk membelanya. Begitu juga yang telah memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk umat ini. Maka mudah-mudahan kita semua sanggup untuk bersikap istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah dan juga sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, masih di periode Makkiyah, yang pada kesempatan yang lalu kita melihat di tahun keempat Hijriah Rasulullah di tahun keempat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai terang-terangan mendakwahkan ajaran Islam yang kemudian menimbulkan pro kontra, di mana kebanyakan dari penduduk Makkah, warga Quraisy itu menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada sebagian kecil yang kemudian menerima ajaran Rasulullah SAW ini. Kemudian ketika melihat bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin meluas, terutama ketika masa datangnya jamaah haji dari luar kota Makkah untuk berhaji dari suku-suku yang berbeda, yang kemudian mendengar kisah tentang munculnya seorang Rasul, yang kemudian mereka mendengar dakwahnya pula, maka orang-orang Quraisy, terutama pembesar-pembesarnya, semakin merasa terancam dengan dakwah tersebut. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan kaji pada malam hari ini terkait tentang tekanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membahas secara khusus tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di awal tahun keempat dakwah ini, ya, kalau tadi kita bisa melihat bagaimana tersebar, Quraisy memang awalnya persuasif, artinya dialog, gitu, dalam usahanya kemudian untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi kemudian ketika melihat ini sudah tidak bisa dihentikan, maka mereka kemudian berubah menjadi represif, lebih menekan terhadap dakwah Rasulullah SAW, yang kemudian diwujudkan dengan dibentuknya satu tim, satu majelis yang beranggotakan 25 orang pemimpin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab. Ya, kita tahu Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW sendiri, tetapi berada di garda terdepan dalam menghadang dakwah Rasulullah. Yang kemudian 25 orang ini dengan seluruh pengikut-pengikutnya dari kabilah-kabilah masing-masing menyatakan akan bersepakat untuk memerangi Islam, lalu kemudian mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memungkinkan menyiksa pemeluknya dan menghalangi dengan segala cara. Yang di sini kemudian kita akan bisa melihat kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat,
hinaan, cacian, gangguan, dan itu muncul di tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian kaum muslimin di Makkah itu memang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok mustad'afun, yaitu kelompok orang-orang yang dianggap dhaif, dianggap lemah. Baik itu dari kalangan orang-orang tua, kemudian fuqara, masakin, lalu para budak, begitu juga anak-anak. Maka ini yang kemudian nanti menjadi sasaran utama dari kebrutalan Quraisy. Kenapa kemudian yang muncul adalah para mustad'afun? Kenapa sedikit dari pembesar kaum Quraisy yang kemudian masuk Islam? Ini tentu saja karena ajaran Rasulullah SAW itu menghapuskan kasta, menghapuskan derajat perbedaan tingkatan sosial di masyarakat. Kita bisa bayangkan orang yang kemudian pemimpin, lalu kemudian punya banyak anggota dari suku-sukunya, kabilah-kabilahnya, lalu mempunyai budak yang di bawahnya, di bawah sekali dan seterusnya. Maka apakah mungkin kelompok yang seperti itu mau menerima ajaran yang menyamakan antara tuan dengan budaknya, begitu saja? Ini menjadi tantangan utama. Karena itu kemudian kita bisa melihat dakwah Islamiyah dimanapun dia, ketika bertemu dengan masyarakat yang mempunyai kasta, ada kasta rendah, menengah, lalu kemudian yang tinggi, seperti misalnya di India, itu pasti menerima tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka merasa tidak nyaman kalau kemudian disamakan antara orang yang pemimpin dengan orang yang bawahan. Tetapi kemudian kembali kepada Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy tidak bisa mengganggu Rasulullah SAW saat itu. Yang pertama karena beliau dikenal santun, akhlaknya baik. Kemudian beliau juga punya pengaruh yang luar biasa. Ya, sebab prestasinya ketika masih sebelum menjadi Rasul itu salah satunya mempersatukan kabilah-kabilah agar tidak cekcok dalam pembangunan kembali Ka'bah. Nah, itu prestasi yang luar biasa dan diingat terus oleh Quraisy. Kemudian berkepribadian tinggi dalam artian beliau tidak hanya kemudian secara zahir akhlaknya baik, tetapi juga dalam bersikap dengan orang lain, menyikapi hal-hal yang kemudian terjadi di masyarakat itu juga selalu penuh dengan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, dan ini juga yang menjadi penentu adalah bahwa Rasulullah SAW itu dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Yang kita tahu Abu Thalib itu pemimpin Bani Hashim setelah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah ketika meninggal dunia, maka kepemimpinan Bani Hashim itu diserahkan kepada Abu Thalib. Nah, kenapa kemudian Bani Hashim itu menjadi penting? Sudah kita bahas sebelumnya, karena Bani Hashim inilah yang kemudian menguasai Zamzam. Nah, itu orang yang kemudian atau kelompok yang menguasai, mendominasi air di wilayah yang tandus seperti itu, maka dia akan sangat dihormati. Nah, kalau kemudian pemimpin yang melindungi seseorang, melindungi Rasulullah SAW, maka kabilah-kabilah yang lain tidak berani melakukan gangguan secara frontal. Kenapa? Karena khawatir kemudian diboikot oleh pemilik air. Gitu. Ini kan satu masalah tersendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan terkait tentang Abu Lahab. Ya, sebenarnya Abu Thalib dengan Abu Lahab ini kan memang bersaudara, ya, kakak adik. Tetapi punya pandangan yang berbeda. Abu Thalib itu prinsipnya selama dia Bani Hashim maka dia dilindungi. Karena Rasulullah adalah Bani Hashim maka dia dilindungi. Abu Lahab tidak. Kalau kemudian mengacau maka dia harus dibenci, harus dimusuhi, harus dilawan. Ini membedakan. Jadi kita lihat Abu Lahab ini, ya, karena kita hanya mengenal gelarannya saja. Nama lengkapnya Abdul Uzza. Ya. Uzza itu nama dewa mereka. Jadi disebut Abdul Uzza berarti hambanya Uzza. Bin Abdul Muttalib, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian biasa dipanggil Abu Utbah karena putra pertamanya namanya Utbah bin Abi Lahab. Lalu kemudian biasa juga dikenal dengan istilah Abu Lahab. Ya. Nah, ini Abu Lahab bukan kemudian
bapaknya api yang menyala-nyala. Saat itu tidak begitu maknanya. Jadi Abu Lahab itu makna aslinya adalah karena wajahnya bersinar. Nah, itu tampan. Sehingga kemudian disebut sebagai Abu Lahab. Tetapi ketika turun surah Al-Lahab itu lain lagi maknanya, berubah. Tidak lagi kemudian bersinar, tetapi ini wajah yang nanti akan dimakan oleh api neraka yang menyala-nyala. Nah, itu. Kemudian meninggal tahun 624 Masehi yang disebutkan oleh para sejarawan 7 hari setelah perang Badar yang tidak dihadirinya. Sebab Abu Lahab itu ketika diajak oleh Abu Jahal dan teman-temannya pembesar-pembesar Quraisy untuk perang Badar melawan Rasulullah SAW, Abu Lahab dalam kondisi sakit. Nah itu. Tetapi karena bersemangat untuk berperang dengan kaum muslimin, akhirnya dia cari badal, dia cari orang yang mampu menggantikan dia. Dibayar, kamu gantikan saya, supaya saya tidak malu karena dia salah satu pemimpin Quraisy itu. Nah, tapi kemudian setelah kalah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit yang lebih parah. Sehingga akhirnya kemudian Abu Lahab itu sampai disebutkan dalam kisah kematiannya mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya. Ketika bau busuk itu sampai tidak ada orang mau mendekat. Ketika meninggal dunia tidak ada yang mau merawat. Sehingga akhirnya untuk memasukkan jenazahnya ke dalam kubur itu harus pakai kayu, didorong begitu, dimasukkan, baru dimakamkan. Karena apa? Tidak, orang-orang takut tertular dengan penyakit yang ada di tubuhnya Abu Lahab. Nah itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini saya bawakan peta 3 dimensi. Ada salah seorang peneliti mantan tentara Saudi Arabia yang kemudian melakukan riset mendalam tentang bagaimana Makkah di masa Rasulullah SAW. Nah, di sini kita lihat ada gambar Ka'bah di situ. Kemudian di depannya yang warna putih itu ada sumur Zam-Zam. Ya. Kemudian bisa kita lihat yang paling atas itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, berarti tidak jauh dari Ka'bah. Kemudian yang sebelah kanan sendiri itu rumah paman Rasulullah Al-Abbas. Ya. Kemudian yang ke bawah lagi sebelah kanan ada rumahnya Al-Arqam. Ya, Al-Arqam ibnu Al-Arqam yang kemudian menjadi tempat di mana Rasulullah mengadakan pengajian dengan para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi. Sehingga kita bisa melihat Muhammadiyah selalu punya namanya Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Di mana itu? Nah, di situ posisinya itu. Ya. Kemudian di depan Ka'bah ada namanya Darun Nadwa. Agak ke atas sedikit sebelah kiri. Itu tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy untuk bermusyawarah dalam masalah apapun, termasuk dalam masalah memboikot Rasulullah, memusuhi Rasulullah, atau bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu dilakukan di situ. Sehingga kita bisa melihat kalau kaum muslimin melakukan ibadah sholat misalnya di Ka'bah yang seperti itu terbuka, itu pasti terlihat oleh orang-orang Quraisy yang ada di Darun Nadwa tadi. Itu mudah. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya masih tentang peta juga. Kita geser agak ke utara. Jadi dari rumah Khadijah yang berwarna putih di tengah ya. Itu. Di sebelah bawahnya rumah Khadijah itu ada rumahnya Mi'tib bin Abu Lahab. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada rumahnya Abu Sofyan radhiyallahu anhu yang saat itu masih musyrik. Kemudian kita lihat yang di dekat gunung. Nah, ini tempat nanti terjadinya pemboikotan Bani Hashim. Nah, di situ bisa kita lihat rumah Abdullah ayah Rasulullah itu yang dilingkari warna biru. Kemudian yang di atasnya yang warna merah itu rumahnya Abu Lahab. Kemudian rumah Abu Thalib yang berwarna kuning, dilingkari kuning. Artinya apa? Ya, karena ini bersaudara, maka bertetangga mereka. Abdullah, Abu Lahab dan juga Abu Thalib itu. Kemudian di belakangnya di situ ada semacam lembah dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai kampungnya Bani Hashim. Sehingga nanti ketika tahun ke-13 atau ke tahun ke-10 kenabian, ketika Quraisy memutuskan untuk memboikot Bani Hashim, itu yang diboikot adalah yang ada di lingkaran itu.
yang ada di dekat gunung itu. Jadi tidak boleh ada orang masuk, tidak boleh ada orang keluar, tidak boleh ada orang berdagang. Tapi ini nanti kisah yang akan kita bahas saat itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, ya, lalu tinggal di rumahnya Khadijah, lalu kemudian kadang kembali ke kampungnya di Bani Hashim, lalu kemudian melakukan dakwah. Nah itu, menyeru orang-orang yang ada di Bani Hashim, lalu kemudian orang-orang yang di luar Bani Hashim itu. Baik, saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali ke Abu Lahab. Ya. Peran Abu Lahab di tahun keempat kenabian ini, yang pertama yaitu menyudutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di semua pertemuan Bani Hashim, yang kita sudah bahas sebagiannya di kajian sebelumnya. Ya. Termasuk juga kemudian saat Rasulullah terang-terangan mendakwahkan Islam di Bukit Safa, itu yang kemudian memaki Rasulullah itu juga Abu Lahab, sampai akhirnya turun surah Al-Lahab. Kemudian ia juga memerintahkan dua putranya namanya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, itu beliau nikahkan putrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan kedua putra dari Abu Lahab. Nah, itu. Jadi ini biasa kalau dalam tradisi bangsa Arab itu, sepupu menikahkan dengan anak sepupunya, itu biasa. Nah, di sini kita bisa melihat Rasulullah itu kan keponakannya Abu Lahab, kemudian punya anak namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dinikahkan dengan sepupunya sendiri yaitu Utbah dan Utaibah. Nah ini. Kemudian ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, Abu Lahab minta kepada Utbah dan Utaibah, ceraikan itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Tidak pantas kemudian kamu bermusuhan dengan Muhammad, tapi kemudian kamu masih menikah dengan anaknya. Diceraikan akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan yang lebih parah, salah satu dari Utbah dan Utaibah ini itu kemudian mendatangi Rasulullah, lalu kemudian menantang Rasulullah. Jadi menceraikan itu bukan menceraikan baik-baik, menceraikannya jelek-jelek gitu. Jadi sambil memaki-maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian oleh Rasulullah SAW doakannya bukan doa baik, doa kecelakaan, ya, yang kemudian Rasulullah mendoakan agar yang memaki-maki beliau itu kemudian nanti akan diutus salah satu dari anjing-anjingnya Allah. Dan ternyata kemudian Utbah atau Utaibah ini ketakutan sampai akhirnya kemudian betul-betul ketika berdagang dalam perjalanan ke Syam, satu malam dia mendengar suara singa. Ya, jadi tidak dikirim anjing saja, singa dikirim oleh Allah, singa tersebut. Yang kemudian para sahabatnya, sudah nggak usah takut, itu memang doanya Muhammad, tapi nggak perlu takut, kami melindungi kamu. Kamu di tengah, kami akan ada di sebelah luar mengelilingi kamu supaya kamu tidak diterkam singa. Tapi Masya Allah, meskipun dikelilingi seperti itu, singa itu hanya menerkam Utbah saja. Itu, dilompati yang lain itu, diterkam, dimakan, dibunuh di situ, dicabik-cabik mati. Nah ini, itu hasil dari doa Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kematian putranya yang bernama Abdullah, Rasulullah itu kan punya 3 anak laki-laki, ya, 4 perempuan. Jadi di situ Qasim, kemudian Abdullah, lalu ada Ibrahim nanti ketika di Madinah. Nah, Abdullah ini yang lebih muda dibanding dengan Qasim, ya, putra dari Khadijah, yang kemudian ketika meninggal saat kecil oleh Abu Lahab itu diajak, Qasim sudah meninggal, sekarang Abdullah meninggal, kamu putus. Nah itu, abtar, putus keturunan, sebab bangsa Arab itu membanggakan anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, berarti nanti kalau misalnya Rasulullah itu Al-Qurashi, orang Quraisy, Al-Hashimi, orang Hashim, Bani Hashim, maka nanti putranya akan punya gelar juga Al-Qurashi atau Al-Hashimi. Nah itu. Tapi kalau kemudian hanya punya anak-anak perempuan, maka tidak bisa kemudian membawa nama sukunya. Nah itu. Yang berarti kalau tidak punya anak laki-laki, berarti terputus keturunanmu, tidak ada lagi Bani Hashim dari keturunan Rasulullah SAW, yang kemudian diajak oleh Abu Lahab, ini abtar, yang kemudian turun, menunjukkan bahwa yang abtar itu
adalah inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengejek engkau lah itulah yang terputus dari rahmat Allah, yang akhirnya terkena laknat saja. Kemudian seperti yang kita bahas juga pada kesempatan yang lalu, bagaimana Abu Lahab itu membuntuti Rasulullah kemanapun. Rasulullah menyampaikan dakwahnya, selesai Abu Lahab datang, jangan dengarkan orang ini gila. Nah itu. Nanti Rasulullah pindah lagi ke tempat lain mendakwakan Islam, begitu juga, jangan dengarkan dia, ini ngacau, dan seterusnya seperti itu. Ya, bahkan sampai pada tingkatan memukul Rasulullah SAW, keponakannya sendiri itu dengan batu. Nah, itu Abu Lahab. Ya. Baik, saya lanjutkan. Istrinya ini juga tidak kalah jeleknya. Ya. Peran Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini, salah satunya yang terkenal yaitu kebiasaannya mencari ranting-ranting berduri yang kemudian diletakkan di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Jadi mau keluar, ini ada halangannya. Nah, itu. Kemudian di sepanjang jalan di depan rumah Rasulullah itu juga ditaruh duri-duri seperti itu. Jadi memang sengaja mencelakai Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Jamil ini juga mencaci, ya, mengejek, memfitnah Rasulullah SAW agar dibenci oleh semua orang. Kemudian setelah turunnya surah Al-Masad, ya, surah Al-Masad atau surah Al-Lahab itu yang disebutkan di dalam surah itu kan tentang dua orang yang jahat. Yang pertama Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Itu disebutkan dalam surah ini bagaimana Abu Lahab itu nanti sayasla naran, akan sampai ke dalam neraka dzata lahab, yang punya api menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, sedangkan istrinya itu tukang membawa kayu bakar. Nah, ini disebut di dalam kecelakaan yang dikutip oleh surah tersebut. Sehingga kemudian tersinggung. Ya, karena tersinggung kemudian Ummu Jamil ini sengaja ingin memukul Rasulullah SAW dengan batu, tetapi Allah melindungi Rasulnya dan membuat Ummu Jamil kemudian tidak mampu melihat posisi Rasulullah SAW, padahal ada di depannya. Nah, ini tentu saja mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh seorang Rasul. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dari antara yang suka mengganggu Rasulullah SAW, di antaranya para tetangganya, Abu Lahab, kemudian Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah yang kemudian nanti masuk Islam. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'id, nanti ada hadis khusus tentang Uqbah ini. Kemudian Adi bin Hamra At-Thaqafi, kemudian Ibnul Asda Al-Hudhali, yang itu dekat rumahnya dengan Rasulullah SAW. Yang bentuk gangguannya ada dicatat oleh sejarah, misalnya melemparkan rahim domba di atas tubuh Rasulullah SAW saat beliau sedang sholat, atau dimasukkan ke dalam periuk masak Rasulullah. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu terornya melemparkan kotoran manusia ke rumah-rumah orang yang dibenci. Itu ada praktek seperti itu. Itu saya jumpa ada kawan saya dibenci orang, itu sampai sepeda motornya dilap pakai. Ya, seperti inilah, kurang lebih seperti itu, gangguan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun yang lebih besar lagi para pengganggu Rasulullah SAW, yaitu para pemimpin Quraisy. Ya, ada banyak, tapi di sini saya ringkaskan. Ada Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini adik kakak. Ya. Kemudian ada Al-Walid ibnu Utbah, kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal radhiyallahu anhu yang kemudian nanti terbunuh di perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita bahas secara khusus tentang kejahatan-kejahatan pembesar-pembesar Quraisy ini. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis. Ya. Ada beberapa yang saya akan tampilkan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kejahatan dari orang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, ada hadis dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjadi saksi mata. Ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat
di dekat Ka'bah, ya, Baitullah. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus, sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Wa qad nuhirat jazurun bil ams, lalu kemudian ada onta yang kemarinnya sudah disembelih. Jadi ada di kampung sebelah, mereka menyembelih onta. Nah, bangsa Arab itu kan tidak biasa kemudian memakan jeroan. Nah itu, sampai sekarang itu mereka kalau makan itu dagingnya saja, jeroan dibuang gitu saja. Ya, kecuali kalau TKI Indonesia melihat jeroan banyak seperti itu, wah ini eman, gitu ya. Dibersihkan, ususnya dibersihkan, jantungnya dibersihkan. Nah itu diolah menjadi gulai kambing, menjadi apa macam-macam gitu kan. Nah itu. Tapi di masa itu tidak kenal, ya. Jeroan itu dibuang. Karena itu kemudian ketika Rasulullah SAW sholat seperti ini, Abu Jahal kemudian punya ide jahat ini. Ya. Ayyukum yakumu ila salah jazur bani fulan. Siapa dari kalian yang mau berangkat untuk mengambil jeroannya, ya, isi perutnya, ontanya Bani Fulan yang kemarin disembelih itu. Fayakhudhuhu fayadauhu fi katifai Muhammadin idza sajad. Lalu ia membawa jeroan tadi, isi perut onta tadi, lalu dia letakkan di kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud. Nah, itu. Ayo, siapa yang berani? Ambil itu isi perutnya, lalu kemudian ketika nanti Muhammad ini sujud, taruh di atas pundaknya, di kepalanya. Nah itu. Ya, kalau isi perut kambing barangkali masih bisa diangkat, tapi kalau isi perut onta itu kan besar, sama seperti sapi, kita bayangkan begitu. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, famba'atha ashqal qaumi fa'akhadahu. Lalu yang paling celaka dari kaum itu, yang paling nekat, paling jahat, akhirnya berdiri untuk mengambil usus onta tadi. Lalu kemudian saat Rasulullah SAW sujud, dia letakkan di atas kedua pundak Rasulullah SAW. Saking beratnya, Rasulullah sujud tidak bisa mengangkat kepalanya. Nah itu, tidak bisa lagi duduk begitu. Ya. Jadi terus dalam kondisi seperti itu. Nah ketika sudah diletakkan seperti itu, Rasulullah tidak bisa bergerak. Fastadhaku, maka mereka ketawa-ketawa. Ya, melihat Rasulullah SAW seperti itu. Lalu kemudian mulai, namanya orang ketawa kadang wah sambil nah ini ya, belok kanan kiri dengan temannya saling bersandar gitu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian kejahatan mereka itu. Orang tidak lagi ngapa-ngapain, orang tidak punya salah apa-apa, lalu kemudian diganggu seperti itu. Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, wa ana qa'imun andur. Sementara aku sendiri hanya bisa berdiri melihat kejadian tersebut. Sebab apa? Ibnu Mas'ud ini memang orang Quraisy tapi dari kabilah yang tidak penting. Nah itu, bukan Bani Hashim, ya. Sehingga kemudian tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan, "Lau kanat li man'atun tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku saat itu punya kekuatan, ya, pasti aku akan buang isi perut itu dari pundaknya Rasulullah SAW. Tapi tidak berani. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam kondisi bersujud, tidak mengangkat kepalanya. Hatta intalaqa insanun fa akhbara Fatihah. Lalu kemudian ada orang yang kemudian lari memberitahu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Fatimah saat itu masih kanak-kanak. Ya, kita bayangkan ini tahun keempat, ya, Fatimah itu menikah tahun kedua umur 20. Berarti kurang lebih sekitar masih umur 10-an. Nah itu. Yang kemudian diberitahu, ayahmu dikerjain orang. Itu diletakkan kotoran di atas kepalanya. Akhirnya Fatimah datang. Ya. Faja'at wa hiya Juwairiyah fatarahathu anhu. Maka Fatimah kemudian datang sementara dia saat itu masih remaja, lalu nekat digeser, disingkirkan dari tubuh ayahnya. Lalu kemudian saking nekatnya Fatimah ini, karena kesal betul dengan itu, dengan kelakuan teman-temannya Abu Jahal tadi, dia nekat lalu kemudian mendatangi kelompoknya Abu Jahal itu, dimaki-maki, kalian kurang ajar, kalian, nah itu sudah. Itu. Lalu melampiaskan kemarahannya. Lalu kemudian Rasulullah tetap sholat, jadi tidak membatalkan sholatnya. Setelah Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, baru kemudian Rasulullah meninggikan suaranya. Ya.
berdoa tapi dengan suara keras supaya lawan-lawannya tadi yang mengganggu beliau tadi itu dengar. Ya. Lalu kemudian Rasulullah punya kebiasaan, kata Ibnu Mas'ud, kalau Rasulullah berdoa itu pasti berdoa 3 kali. Ya, kalau beliau meminta kepada Allah, beliau meminta 3 kali. Dan ini juga dilakukan saat berhadapan dengan orang-orang yang mengganggunya tadi. Rasulullah bersabda, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Yang dengar bagaimana kira-kira? Wah, nah itu kan lain sudah. Tadi ketawa-ketawa, begitu mendengar itu, mendengar doa Rasulullah keras tadi, maka hilang ketawa-ketawa mereka. Lalu kemudian mereka khawatir kalau kemudian doa Rasulullah SAW itu terkabul. Sebab apa? Bagaimanapun juga mereka tahu, mereka zalim, orang tidak apa-apa lalu diganggu. Ketika ini berdoa kepada Allah, yang mereka juga mengakui Allah itu Tuhan mereka, mereka takut. Khawatir, jangan-jangan nanti dikabulkan. Orang zalim, lalu kemudian menzalimi orang lain, yang dizalimi bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah mendoakan secara khusus orang per orang saat itu. Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, hancurkanlah Abu Jahal. Wa Utbah bin Rabi'ah, dan juga Utbah, wa Syaibah, dan juga Syaibah, wal Walid bin Uqbah, dan Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mas'ud orang yang ketujuh, tapi sayangnya rawinya tidak ingat siapa orang yang ketujuh itu. Artinya di sini Abu Jahal, kemudian 2 bersaudara putra Rabi'ah, Al-Walid, dan seterusnya. Ini didoakan oleh Rasulullah agar dihancurkan, agar dimusnahkan, agar dibinasakan mereka. Nah itu. Dan memang kemudian kesaksian dari Ibnu Mas'ud, "Fawalladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq," maka demi zat yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran itu, "Laqad ra'aitul ladzina samma sar'a." Sungguh aku sudah melihat orang-orang yang Rasulullah sebutkan namanya saat doa itu, sar'a, semuanya sudah bergelimpangan. Yauma Badrin, di hari perang Badar itu. Mati semua. Abu Jahal mati. Kemudian putra Rabi'ah 2 orang mati. Uqbah mati. Umayyah mati. Summa suhibu ilal qalib. Kemudian mereka diseret satu persatu, dimasukkan ke dalam sumur, yaitu sumur Badar saat itu. Sebab ya karena matinya dalam kondisi seperti itu, tidak sempat kemudian menggali kubur, dan dimasukkan sumur semua. Nah itu. Yang kemudian disebutkan nanti dalam perang Badar itu bagaimana Rasulullah setelah mereka dimasukkan ke dalam sumur itu, beliau berdiri di depan sumur tadi kemudian mengatakan, bagaimana orang-orang kafir? Ya. Apakah kalian sudah jumpa janji Allah kepada kalian itu? Apa sudah ketemu dengan janji Allah, janji ancaman, janji adab itu? Ini yang terjadi pada orang-orang yang mengganggu Rasulullah itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Berikutnya, kejahatan Umayyah bin Khalaf. Yang tadi saya sebutkan, Umayyah ini tuan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Umayyah ini, atau nama lengkapnya Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah, ini biasa mencela, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya mengejek, mencela ini, sampai Allah turunkan surah Al-Humazah. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Ini terkait tentang Umayyah bin Khalaf. Celakalah setiap humazatil lumazah, orang yang kemudian suka mencaci maki. Alladzi jama'a mala wa addada, yang kerjaannya hanya mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, ia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya di dunia ini. Kalla layumbadanna fil hutamah, tidak sekali-kali. Justru dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah, neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang kemudian menyala-nyala ya, di atas hati-hati orang-orang kafir itu. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddada, bahwasanya api itu kemudian akan ditutupkan kepada mereka. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, neraka itu ada disebutkan digambarkan seperti periuk raksasa ya, yang diseret oleh 40.000 malaikat. Dalam satu riwayat disebutkan begitu.
Yang kemudian orang-orang kafir dimasukkan semua, orang-orang yang kemudian musyrik dimasukkan semua, yang munafik dimasukkan semua, ahli wasiat dimasukkan semua, lalu ditutup. Nah, seperti rice cooker begitu. Kita bayangkan bagaimana itu. Nggak bisa keluar. Itu. Ya, maka di sini disebutkan innaha alaihim muqsadah, bahwasanya neraka itu nanti akan ditutupkan di atas mereka itu fi amadim mumaddadah, sementara mereka ada diikat di atas tiang-tiang yang panjang-panjang di dalam neraka itu. Tapi tentu saja bicara tentang neraka ini memang banyak model-model sisaannya yang barangkali babnya berbeda lagi. Baik, saya lanjutkan. Di antara kejahatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Abu Jahal ada juga dari Ubay bin Khalaf, ya. Yang kemudian Ubay bin Khalaf dengan Uqbah bin Abi Mu'aid ini memang kita katakan bersahabat di masa jahiliyah itu. Ya. Yang kemudian apapun yang dilakukan oleh Ubay itu nantinya biasanya dilakukan oleh Uqbah. Nah, suatu ketika Uqbah ini sendirian. Dia sengaja mendekati Rasulullah SAW untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Nah, itu. Yang kemudian ketika mendengarkan seperti itu, Uqbah mengerti ini yang dibawa oleh Muhammad ini itu sesuatu yang benar, sesuatu yang kemudian memang ini pasti datang dari wahyu, tidak mungkin bisikan-bisikan setan, apalagi kemudian jin-jin yang ahli syair, tidak. Ini Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad ini betul-betul wahyu. Sebab gaya bahasanya berbeda. Nah, itu. Yang kemudian rupanya kisah Uqbah yang duduk di sebelah Rasulullah SAW tadi itu sampai juga kepada sahabatnya yang bernama Ubay bin Khalaf ini, ya. Yang kemudian Ubay sengaja mendatangi Uqbah, klarifikasi. Nah, itu. Tapi sekaligus juga untuk, ya kalau bahasa kita, menjaga agar tidak terpengaruh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay kemudian mengatakan, seperti yang aku telah mendengar engkau duduk bersama Muhammad dan mendengarkan darinya. Lalu kemudian, demi wajahku, kata Ubay, maksudnya demi kehormatanku, haram bagiku untuk berbicara denganmu jika engkau duduk lagi bersamanya atau mendengarkan darinya, atau jika engkau tidak mendatanginya dan meludahi wajahnya. Jadi dikatakan oleh Ubay, mulai hari ini haram wajahku melihat kamu. Nah, itu. Selama engkau masih mendengarkan Muhammad, atau kalau kamu mau menembus kesalahan kamu, maka kamu datangi Muhammad itu, kamu ludahi wajahnya, baru aku akan izinkan wajahku ini bertemu denganmu lagi. Nah, Uqbah rupanya lebih sayang kepada saudaranya ini, lebih sayang kepada sahabatnya ini, yang akhirnya kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW, diam-diam Rasulullah didatangi lalu diludahi. Nah, ini kan kurang ajar betul. Ya, orang waras saja tidak ada kemudian datang lalu kemudian Nah, ini datang sengaja lalu kemudian meludahi Rasulullah SAW. Yang kemudian Allah turunkan ayat. Jadi setiap kali ada gangguan dari orang-orang Quraisy ini kepada Rasulullah, Allah turunkan ayat. Yang ini menjadi ibrah. Sebab ternyata ayat-ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang mengganggu Rasulullah, tapi juga berlaku sepanjang zaman. Sebab apa? Para dai, para mubaligh yang menyampaikan kebenaran itu juga mengalami gangguan-gangguan yang sama seperti itu, diejek, dijelek-jelekkan. Nah, itu. Nah, kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang terkait tentang Ubay bin Khalaf dan Uqbah ibnu Mu'aid ini. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah nanti pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Artinya, wahai seandainya aku dulu tidak ikut-ikutan Ubay, tetap mengikuti Rasulullah, pasti dapat hidayah, kan begitu. Ya wailata laitani lam ittakhadtu fulanan khalila. Wahai seandainya kalau aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, yaitu di sini Uqbah nanti menyesal di akhirat. Kenapa kemudian berteman dengan Ubay bin Khalaf yang punya, kita katakan kalau bahasa sekarang, aura negatif, toksik. Nah, itu kalau bahasa remaja itu, beracun. Orang yang mestinya kemudian dapat hidayah lalu kemudian terhalangi. Ya.
Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Al-Quran, ketika ia telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu memang pengkhianat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran di sini terkait tentang pentingnya kita memilih sahabat, memilih teman yang baik. Nah itu. Ketika teman kita baik, menjaga kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari kejelekan, maka kita betul-betul sangat beruntung. Kita punya harta yang tidak berbentuk emas, uang, simpanan dan seterusnya, tetapi punya saudara yang memberi nasihat kita. Nah itu. Nah ini jarang-jarang kemudian kita jumpa kaum muslimin yang kemudian minta nasihat. Nah itu. Kalau menasihati mudah, ya kita menasihati di khutbah kepada anak-anak kita mudah. Tetapi minta nasihat, ada tidak orang seperti itu? Nah itu saya jumpa satu dua saja. Sepanjang artinya pengalaman bertemu dengan orang macam-macam, ketemu dengan asatid. Itu ada satu ustadz yang akrab dengan saya, kemudian satu hari datang, Ustadz ke kantor saya. Nah itu, ada apa? Silakan duduk dulu. Saya kira penting betul gitu. Ternyata tolong saya dinasihati. Itu Masya Allah. Kok bisa? Orangnya lebih tua dari saya, tapi minta dinasihati secara pribadi. Nah gitu. Saya ada masalah begini-begini, barangkali ada nasihat dari Ustaz. Nah, orang-orang seperti ini kualitasnya yang luar biasa. Sebab apa? Dia ingin tetap berada dalam kebaikan. Nah itu. Maka yang seperti ini juga kemudian kita ambil sebagai ibroh, agar kita juga punya saudara-saudara, teman-teman yang selalu baik, dan plus kita mampu merendahkan diri kita, membuang ego kita, meminta nasihat kepada orang-orang tersebut. Nah itu. Sebab apa? Ketika kita minta, itu nasihatnya nasihat tulus. Nasihat ingin menjaga kita, bukan mau mencelakakan. Nah itu. Beda kalau kemudian kita asal-asalan mendengar orang lalu kemudian dicelakakan, itu mudah, ditipu mudah. Tetapi saat kita dengan teman yang setia, setiap hari bertemu, berkawan baik, lalu kemudian kita minta nasihat, pasti dia akan berikan nasihat terbaik. Sebab apa? Dia kenal kita, kejelekan kita di mana, kekurangan kita apa. Nah dia nasihati pada hal-hal itu yang membuat kita menjadi baik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Ubay bin Khalaf ini juga di hadapan Rasulullah SAW menunjukkan kekufurannya. Jadi setelah terpengaruh ya, dengan bentuk-bentuk kekufuran itu, dia pernah kemudian hendak berdebat dengan Rasulullah SAW. Dia bawa tulang yang sudah lapuk gitu, lalu kemudian menyampaikan di hadapan Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mengira nanti bahwa Allah akan membangkitkan tulang ini setelah hancur lebur, lalu kemudian tulang itu sengaja dihancurkan begini, dilemparkan ke arah yang kalau kena angin itu pasti kena wajah Rasulullah SAW. Nah ini ada agak kurang ajar gitu. Jadi diangkat tulangnya lalu kemudian disebarkan begitu, kena Rasulullah SAW ya. Yang kemudian Rasulullah dengan sabarnya mengatakan, ya na'am, memang demikian. Aku yang mengatakan bahwasanya Allah nanti akan membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur ini kembali seperti semula gitu. Begitu juga Allah akan membangkitkanmu setelah engkau pun dalam kondisi seperti tulang-tulang yang sudah hancur itu. Tetapi bedanya Allah membangkitkanmu kemudian akan memasukkanmu ke dalam neraka dengan syarat kalau tidak tobat itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, ini pun turun ayat. Kita lihat firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 78-80 ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan ada orang yang membuat perumpamaan bagi kami, wa nasiya khalqahu, sedangkan ia sendiri melupakan hasil kejadiannya atau asal kejadiannya. Jadi Ubay ini datang menyampaikan kepada Rasulullah, Tuhanmu kan yang kemudian akan membangkitkan tulang yang sudah hancur ini. Nah itu seakan-akan Allah itu tidak kuasa. Lalu kemudian Allah tegur, dia lupa kejadian dia sendiri yang dulunya tidak ada, yang hanya dari satu tetes mani itu yang kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah nanti akan menghidupkan tulang belulang ini sementara tulang-tulang ini sudah hancur lebur itu? Lalu Allah perintahkan,
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, Allah lah yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang itu sebagaimana Dia menghidupkan tulang-tulang itu, merakitnya dari awal penciptaannya. Artinya apa? Bukan sesuatu yang mustahil kemudian tulang-tulang ini dibangkitkan lagi. Dulu tidak ada, dirakit oleh Allah menjadi hewan, lalu kemudian mati, lalu dihancurkan. Apa sulitnya bagi Allah membangkitkan kembali? Nah itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya lanjutkan satu lagi contoh dari kejahatan-kejahatan tokoh-tokoh Quraisy. Kali ini dengan tokoh yang bernama Al-Akhnas Ats-Tsaqafi. Ini memang tokoh yang tidak begitu terkenal, tidak begitu populer dalam sejarah. Ya. Disebutkan nama aslinya Ubay bin Syarik dari Bani Zuhrah. Ya. Satu ketika saat Rasulullah berdakwah, ia pernah mencuri dengar dengan Abu Sufyan, begitu juga Abu Jahal, untuk mendengarkan Al-Quran. Yang kemudian menyatakan, oh ini benar. Jadi rata-rata orang-orang Quraisy ketika mendengar Al-Quran itu tidak pernah menyatakan Al-Quran itu salah, tidak. Pertama kali mendengar, oh ini hak ini kebenaran ini. Nah, itu. Tapi kemudian muncul kekufuran yang menolak kebenaran tersebut. Karena itu kemudian karena membela agama nenek moyang, kebiasaan, adat istiadat kufur jahiliyah itu, akhirnya mengejek Rasulullah SAW, mencaci maki dan juga membantai. Padahal kalau diam-diam dia akan mengakui Al-Quran itu benar. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Qalam tentang Al-Akhnas ini. Allah berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin." Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Sebentar-sebentar bersumpah kamu salah. Nah itu. Hammazim masya'in binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Utullin ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Nah ini Al-Akhnas. Itu. Kemudian disebutkan dalam sejarah juga ketika perang Badar itu sebenarnya ada cukup banyak yang ingin ikut. Salah satunya dari Bani Zuhrah. Tetapi Al-Akhnas ini memang dia meskipun kita katakan suka bersumpah, suka kemudian mencaci maki, tetapi dalam masalah kesukuannya dia licik. Nah itu. Ia kemudian meminta Bani Zuhrah, sudah kita tidak perlu kemudian turut serta dalam perang Badar ini. Ini kan urusannya orang-orang Quraisy dengan Bani Hashim. Karena Rasulullah itu dari Bani Hashim. Karena itu ini urusannya Quraisy. Kita nggak masuk-masuk. Kita ini Bani Zuhrah. Itu. Akhirnya kemudian 300 orang tidak ikut perang dari Bani Zuhrah itu. Yang kemudian ketika Rasulullah ada dalam satu kesempatan, dia berangkat sendirian ke Madinah, menyampaikan dirinya masuk Islam. Nah ini kan luar biasa. Suka mencaci, suka memaki, lalu kemudian tiba-tiba datang ke Madinah menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian bermanis bibir, minta dimaafkan dan seterusnya. Lalu setelah diizinkan tinggal di Madinah, dia kemudian melewati satu kampung dari kelompok kaum muslimin. Nah, dia bakar ladang yang ada di kampung tersebut. Jadi ini seperti menyusup lalu kemudian membuat kerusakan. Ya, membunuh, disebutkan dalam sejarah membunuh seekor keledai di situ. Artinya apa? Ada yang membuat kerusakan di situ ketika dia dipercaya. Karena itu kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 204-206 yang menyebutkan ada orang-orang yang seperti itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang membuat engkau takjub ucapannya fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan dia mempersaksikan atas apa yang ada di dalam hatinya, menyatakan aku beriman, padahal huwa aladul khisam. Dia itu adalah penantang yang paling keras. Ada orang-orang seperti itu. Di depan kelihatan baik, kelihatan bermanis muka, tapi di belakang kejam. Kemudian lanjutannya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasla. Jika kemudian dia pulang,
Ya, tadi disebutkan tinggal di Madinah lalu pergi dari hadapan Rasulullah. Sa'a fil ard, ia berjalan di muka bumi, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan, wa yuhdikal harsa wan nasla, menghancurkan ladang-ladang dan juga anak-anak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Nah, di sini Allah potret bagaimana sifatnya Al-Akhnas itu, ya. Sampai kepada ayat terakhir yang ketika diminta ittaqillah, takutlah kepada Allah, tapi kemudian dia akhirnya menyombongkan dirinya menjadi lebih baik daripada kaum muslimin, maka Allah ancam dengan fahasbuhu jahannam, cukup bagi dia neraka jahannam itu. Wa bi'sal mihad, dan jelek-jelek tempat kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jadi di sini yang kita ambil pelajaran yang paling penting sebenarnya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, mempelajari sirah itu kita akan mempelajari juga Al-Qur'an. Nah itu. Ayat ini tentang apa? Tentang gangguan, tentang ini, tentang itu. Gitu. Sehingga kita ketika belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tahu latar belakang sejarahnya bagaimana. Kenapa kemudian ayat Al-Quran yang tidak dipelajari latar belakangnya itu, pengaruhnya kurang terhadap diri kita. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya, kita akhirnya, kalau bahasa anak sekarang, ini relate, bersambung dengan kita. Sehingga kemudian punya pengaruh. Nah itu yang menjadi titik yang dimaksud sebagai tadabbur Al-Quran itu seperti itu. Kita tahu sejarahnya bagaimana, lalu kemudian kita belajar, oh Masya Allah, oh ternyata ada orang-orang seperti ini, yang barangkali kemudian ada di sekitar kita juga. Nah, sehingga menjadi pelajaran. Kemudian yang kedua, yang kita ambil juga pelajaran dari ini, kita melihat tidak ada yang namanya orang yang membela kebenaran itu lurus saja perjalanannya. Pasti banyak tantangannya. Maka dengan berkaca kepada Rasulullah, kita berarti membutuhkan kesabaran yang tinggi untuk membela kebenaran itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Saya persilakan, ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Dari Sirah Nabawi yang tadi disampaikan, kalau saya ambil kesimpulannya, Abu Lahab itu termasuk lisan Rasul juga. Dari pertama. Kemudian kaitannya dengan kisah Dzunurain ini gimana? Kisah? Dzunurain. Oh ya. Baik, kisah Dzunurain itu kan setelah Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan, Ruqayyah kemudian dinikahkan dengan Utsman ibn Affan, ya. Yang kemudian tidak lama Ruqayyah itu meninggal dunia, lalu dinikahkan pula dengan Ummu Kulsum. Nah itu adiknya. Nah, karena itu kemudian diberi julukan Dzunurain. Jadi Utsman ibn Affan ini kita katakan menikahi janda. Ruqayyah, lalu setelah Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kulsum. Nah, ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, Rasulullah menyatakan kepada Utsman, kalau seandainya aku punya putri lagi yang ketiga, aku akan nikahkan juga kepadamu, wahai Utsman. Jadi dalam posisi tidak dua-duanya dinikahi oleh Utsman. Tidak dinikahi bersama, ada gantian satu. Iya, betul. Baik, silakan, mungkin masih ada. Baik, bila tidak ada, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.